channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat kembali berjumpa dalam My Salva Podcast Gereja Balak Selamatan Korops 4 Surabaya. Kami senang menyapa saudara pada pagi hari ini. Kami senang membawa saudara untuk ada dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ini ada karena Tuhan menggembalakan kita. Ada banyak musim hidup yang telah kita lalui, tapi lihatlah bahwa Tuhan menuntun kita melalui semuanya dan membawa senantiasa kemenangan kepada kita. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati hidup kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu pujian yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Mari bersama-sama kita memujikan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Engkau menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup ini. Kami bersyukur pagi ini kami masih diberikan napas hidup, kekuatan yang baru, masih bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Sungguh ini bukti hidup kami digembalakan oleh Tuhan. Saat ini bersama-sama ya Bapa, kami kembali akan merenungkan firman-Mu.
Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti setiap maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Tolong hamba-Mu ini untuk dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita masih akan belajar bersama-sama tentang hidup yang digembalakan oleh Tuhan dari Mazmur 23. Berapa waktu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita selalu mendengar suara Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Dan pagi ini teks perenungan kita diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini bagian firman Tuhan akan berbicara kepada kita dalam tema berserah pada tuntunan Tuhan. Berserah pada tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari awal kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ternyata Allah itu memanggil kita umatnya untuk selalu hidup berserah dalam tuntunan Tuhan. Sejak Tuhan menciptakan manusia yang pertama dan membiarkan manusia menjalani kehidupannya di muka bumi ini, maka sesungguhnya Allah selalu memanggil umatnya untuk selalu berserah kepadanya. Sebab hanya dengan berserah maka kita mengalami kehidupan yang senantiasa hidup di dalam setiap janji-janji Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu kalau dalam bagian firman Tuhan kita menemukan ada begitu banyak bagian-bagian firman yang memanggil kita untuk memiliki hidup yang berserah pada tuntunan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 misalnya. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini dengan sangat jelas mengingatkan kita agar jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi hiduplah senantiasa berserah pada Tuhan. Ataupun dalam Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat keempat, firman Tuhan tadi mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, hidup yang kita jalani ini tidak selalu mudah. Dalam kehidupan kita selalu akan berhadapan dengan banyak keadaan yang terus berubah dalam hidup kita. Ada saat kita mendapati semuanya terlihat indah, nyaman, mudah kita lalui. Tapi terkadang kita menjumpai perjalanan kita penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya. Bahkan terkadang keadaan-keadaan itu mendorong kita untuk berjuang lebih keras, berusaha sebaik mungkin agar kita tidak gagal, tidak jatuh bahkan kalah dalam kehidupan kita. Karena itu Daud mengingatkan dalam Mazmur 23 ayat keempat ini bahwa berserah dalam tuntunan Allah itu menjadikan kita kuat dan melihat setiap arah dari Tuhan yang menggembalakan kita. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memiliki hidup yang senantiasa berserah pada tuntunan Tuhan. Yang pertama, Daud selalu berserah pada tuntunan Tuhan karena Daud tahu Tuhan itu selalu besertanya. Daud berserah pada tuntunan Tuhan sebab Daud percaya, Daud tahu betul bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudaraku, dalam menjalani hidup ini bukankah tidak jarang kita mengalami banyak keadaan yang menakutkan kita. Dan keadaan yang menakutkan itu seringkali menjadi pembunuh damai sejahtera dalam hidup kita. Kita menjadi tidak damai, kita menjadi tidak tenang, kita menjadi tidak fokus dengan berbagai macam arah dalam hidup kita. Karena itu
mengingat dan mengimani bahwa Tuhan itu selalu beserta, itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab dengan menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, maka itu akan membuat kita tetap tenang sekalipun keadaan mendorong kita untuk tidak tenang. Kita akan tetap merasakan damai sekalipun keadaan di sekitar kita tampaknya tidak damai. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 32, firman Tuhan menceritakan bagaimana para murid menghadapi badai yang sangat menakutkan ketika mereka menyeberangi Danau Galilea. Mereka panik, mereka takut, dan mereka merasa bahwa itu adalah akhir dari kehidupan mereka. Tetapi kemudian Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Jangan takut, akulah ini." Saudara, dalam bagian itu Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Sebab yang datang menjumpai mereka, yang datang untuk menyertai mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan juga mengingatkan umatnya, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Saudaraku, dengan menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, maka hidup kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita akan terus memiliki hidup yang berserah pada tuntunan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Daud senantiasa memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan? Tidak hanya karena Daud meyakini bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupannya, tetapi Daud memiliki hidup yang senantiasa berserah karena Daud mengalami begini. Saat dalam masa sulit kehidupannya, Daud merasakan bahwa Tuhan itu semakin dekat kepadanya. Saudaraku, tahukah saudara bahwa dalam perjalanan hidup kita, saat-saat kita menghadapi keadaan yang genting, saat-saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin sangat sukar dan sulit dalam hidup kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saat itu Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan mendampingi kita dalam situasi itu. Kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan dalam Mazmur 23 ini, perhatikan bagaimana ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Daud mendapati hidupnya itu dalam masa-masa yang indah, dalam masa-masa yang baik, dibawa ke padang yang berumput hijau, diarahkan pada air yang tenang, disegarkan senantiasa. Saat Daud ada dalam kondisi hidup yang begitu indah seperti itu, Daud memanggil Tuhan itu dengan kata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku. Tetapi perhatikan dalam ayat keempat, saat Daud menghadapi lembah kekelaman, saat Daud berhadapan dengan keadaan-keadaan yang menakutkan, dalam keadaan-keadaan yang bahaya, Daud memanggil Tuhan bukan lagi dengan kata ia atau kata ganti untuk orang yang ketiga, tetapi Daud memanggil Tuhan itu dengan kata engkau dan mu. Tetapi engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kata engkau dan mu itu adalah kata ganti untuk orang yang kedua. Itu berarti bahwa ternyata saat Daud berhadapan dengan keadaan lembah kekelaman, saat-saat tersulit hidupnya, Tuhan itu semakin dekat. Tuhan itu mendampingi, menguatkan, dan menyertai Daud. Oleh sebab itu hal ini mengingatkan kepada kita saudara, mengapa kita perlu selalu berserah dalam tuntunan Tuhan. Sebab dalam setiap situasi hidup kita, bahkan pada saat yang tersulit sekalipun, saat yang sangat genting sekalipun, kita harus senantiasa berserah. Sebab saat itu Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan mendampingi kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini kami mengajak saudara untuk mari terus berserah dalam tuntunan Tuhan. Mari terus hidup mengandalkan Tuhan. Sebab dengan demikian maka kita akan terus digembalakan oleh Tuhan. Orang yang senantiasa hidupnya berserah pada tuntunan Tuhan, maka dia akan terus melihat kehidupannya itu dipimpin, disertai, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Dan orang yang senantiasa berserah dalam tuntunan Tuhan akan mengalami bahwa dalam situasi-situasi yang genting, situasi yang sangat sulit, Tuhan menjadi semakin dekat, mendampingi, menyertai,
dan menopang kehidupan kita. Doa kami, apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini. Mungkin ada doa-doa yang sedang kau panjatkan kepada Tuhan secara khusus. Ataupun mungkin ada di antara saudara yang sudah berapa waktu lamanya bergumul akan sesuatu. Maka dengarkan firman Tuhan ini. Tetaplah berserah dalam tuntunan Tuhan. Sebab Dia menyertai kita dan Dia senantiasa dekat dalam setiap keadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami memuji Engkau untuk kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan lagi pada pagi ini untuk kami memiliki hidup yang senantiasa berserah pada tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Bahkan dalam setiap kondisi-kondisi yang paling sulit dalam hidup kami. Firman-Mu ingatkan bahwa Engkau sangat dekat, mendampingi, menyertai, bahkan menolong kehidupan kami. Kami bersama berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik di Korps 4 Surabaya maupun jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau kenal mereka secara pribadi. Engkau tahu setiap kondisi hidup yang sedang mereka alami hari ini. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberikan mereka kelegaan. Engkau memberikan umat-Mu pertolongan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu, mereka terus mengalami hidup yang digembalakan oleh Tuhan. Hidup yang senantiasa dipimpin dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan segala aktivitas, setiap rencana yang akan kami jalani ke depan di dalam hidup kami. Tuhan menolong kami, memberikan arah dalam setiap langkah hidup kami, dan memberkati apa saja yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Kami menaikkan syukur dan penyerahan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap semangat jalani hidup kita dan tetap memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan. Percaya hari ini sampai seterusnya Tuhan terus memberkati kehidupan kita sebab Dia gembala hidup kita. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran